Halo guys, sebelum kita lanjutin spoilernya, ayo di follow dulu TikTok Sembudi guys. Buat yang ngefollow, nanti Mimin fallback ya. Oke, lanjut kita guys, Battle Through the Heaven. Orang ini sebenarnya menyerap doji wanita, tidak heran dia masih sangat muda, kata Siuki. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Mu Feng dengan sedikit ragu menghadapi Doudi bintang 8 akhir. Sepertinya kita hanya bisa bertarung, kata Sioyan sedikit mengernyit. Kalian lakukan bersama, jangan katakan kalau kalian tidak diberi kesempatan untuk bertarung sebelum kematian datang, kata Jun Xiu dengan dingin. Sementara itu, tikus Yinlun terus menatap Sioyan dengan heran. Pria ini sepertinya memiliki sesuatu di tubuhnya yang sama dengan orang kuat di pulau itu. Apa ini hanya ilusi? Pikir tikus Yinlun penasaran. Melihat itu, Yeru segera mengatakan sesuatu pada Sioyan dan lainnya, beri aku waktu. Setelah mengatakan, Yeru lalu menutup matanya dan simbol di dahinya perlahan memancarkan gelombang fluktuasi yang aneh. Apakah Yeru akan mengaktifkan simbolnya? Kata Qinxin terkejut. Sioyan menyipitkan matanya saat melihat itu. Mu Ying, Fu Yao, kalian berdua akan menjaga Yeru, yang lain, ikut bersamaku menyerang, kata Sioyan. Pikirannya bergerak dan api emas melonjak di tubuhnya, menghadapi Doudi bintang 8 puncak di depannya ini. Sioyan tidak akan menahan lagi, dia mengulurkan tangannya dan sebuah telapak tangan emas melesat ke arah Jun Xiu. Itu api suci, tak disangka bocah ini memiliki api suci. Pikir Jun Xiu sedikit terkejut. Sementara itu Siuki, Qinxin dan Mu Peng juga ikut menyerang. Doci melonjak di tubuh mereka akhirnya berubah menjadi 3 pilar doci yang melesat ke arah Jun Xiu. Serangan kecil yang tak berguna, kata Jun Xiu dengan senyum mengejek. Dia mengayunkan tangannya dan ruang berfluktuasi ketika satu telapak tangan besar meluncur dan menghantam 4 serangan yang datang dan menghancurkannya dalam sekejap. Sial, orang ini memang kuat, pikir Sioyan sedikit mengerit. Kesenjangan kita terlalu besar, tapi sudah terlambat bagi kalian untuk pergi. Kalian akan kujadikan santapanku, kata Jun Xiu tersenyum dingin. Itu belum tentu, teriak Mu Peng dengan dingin. Segel di tangannya berubah dan doci biru menyelimuti pedangnya sebelum akhirnya berubah menjadi cahaya bilah tajam yang meluncur ke arah Jun Xiu. Melihat itu Jun Xiu nampak tak bergeming, dia melambaikan tangannya dan sebuah tangan raksasa muncul dari celah spasial dan mencengkram bilah cahaya tajam hingga hancur, membuat Mu Peng terhempas mundur beberapa langkah dan darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Melihat itu Siuki dan Qinxin langsung menyerang, segera 2 pilar doci yang kuat melesat ke arah Jun Xiu, namun dihancurkan oleh sebuah telapak tangan raksasa membuat Qinxin dan Siuki terhempas mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuh mereka. Senyum mengejek muncul di wajah Jun Xiu saat melihat itu, matanya segera beralih ke Yeru yang duduk bersila. Mu Ying, Fu Yao, hati-hati, teriak Mu Peng. Dia dan 2 lainnya segera mendarat di sekitar Yeru. Hanya sekelompok semut kecil berani menahanku, kata Jun Xiu tersenyum mengejek. Dia melambaikan tangannya dan 5 pilar doci segera meluncur ke arah Mu Peng dan lainnya. Namun sebelum 5 pilar cahaya bisa menghantam Mu Peng dan lainnya, sebuah penghalang api emas tiba-tiba muncul dan memblokir 5 pilar cahaya hingga hancur. Di saat yang sama sebuah bayangan melintas ketika bilah cahaya tajam emas melesat ke arah Jun Xiu. Kejutan melintas di mata Jun Xiu saat melihat itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah penghalang muncul memblokir bilah cahaya tajam hingga hancur. Tepat saat bilah tajam hancur, Sioyan muncul tak jauh dari Jun Xiu saat dia melepaskan gelombang suara sonik spiritual ke arah Jun Xiu yang nampak sedikit tertegun. Meskipun Jun Xiu sudah memblokirnya dengan kekuatannya, namun suara sonik itu masih menghantam jiwanya hingga tubuhnya sedikit bergetar dan mundur 2 langkah, sebelum mengangkat kepalanya dan menatap Sioyan saat berbicara dengan dingin. Bocah, aku telah meremehkanmu, karena kamu cukup kuat. Ini akan menjadi sedikit menarik, kata Jun Xiu tersenyum dingin. Segel di tangannya berubah dan doci yang lebih kuat melonjak di tubuhnya, hingga menyebabkan tekanan menyapu sekitarnya.
Pada saat ini api hijau giok melonjak di tubuh Sioyan dengan cara yang liar saat dia melepaskan api perubahan 3 misterius. Bocah, meskipun kekuatanmu melonjak, itu tidak memiliki kekuatan seberapa dibandingkan dengan monster tua yang kejam ini, kata Junxiu dengan sinis. Pergi dan mati, kata Junxiu mengayunkan tangannya dan ruang berfluktuasi ketika sebuah telapak tangan besar meluncur dengan kejam ke arah Sioyan. Jangan khawatir, setelah kamu mati, aku akan mengubur semua tulangmu, kata Junxiu dengan sinis. Namun tepat ketika serangan Junxiu akan menghantam Sioyan, satu tekanan besar tiba-tiba turun dan menghantam telapak tangan Junxiu hingga hancur. Di saat yang sama satu suara tenang yang membawa aura kuno bergema di tempat itu. Monster tua yang kejam, kamu sebenarnya berani menyerang pewaris yang aku pilih. Kejutan melonjak di wajah Junxiu saat mendengar suara itu. Peri bulan, kenapa dia muncul? Pikir Junxiu mengerutkan keningnya saat menatap satu sosok cantik ilusi yang muncul. Pucat muncul di wajahnya, pikiran melarikan diri segera muncul di benaknya. Namun sebelum dia bisa bertindak, peri bulan melambaikan tangannya dan beberapa benang energi segera meluncur dari segala arah dan mengikat tubuh Junxiu dengan kuat. Kamu hanya tubuh ilusi, bagaimana bisa? Kata Junxiu meraung marah dan berjuang melepaskan diri, namun semua usahanya sia-sia. Meskipun Douxian ini bukan tubuh asli, tapi tidak masalah jika hanya menangkapmu, kata peri Jiaoyu dengan tenang. Itu semua karena reruntuhan sialan ini. Jika aku tidak tinggal lama di sini, kekuatanku tidak akan jatuh, kata Junxiu dengan marah. Monster tua yang kejam, apa yang kamu katakan salah? Jika kamu tidak serakah dengan harta di reruntuhan, kamu tidak akan menjadi seperti sekarang. Semuanya adalah kesalahanmu sendiri, tidak ada orang lain yang harus disalahkan, kata Jiaoyu dengan tenang. Kamu, kata Junxiu dengan marah. Peri Jiaoyu mengabaikan kemarahan Junxiu, dan matanya menyapu sebelum berhenti pada Sioyan. Sepertinya kamu ingin menggunakan mata air yin yang untuk melahirkan kekuatan hidup, bukan? Tanya peri Jiaoyu menatap Sioyan. Iya senior, kata Sioyan menangkupkan tangannya. Jika kamu ingin kekuatan baru, kamu harus membayar harga mahal, kata Jiaoyu. Seberapa besar? Tanya Sioyan mengernyit. Harganya adalah api suci, kata Jiaoyu mengalihkan matanya ke Mu Ying. Apa? Peri Jiaoyu juga menginginkan api suci, seru Sioyan terkejut. Apakah kamu benar-benar membutuhkan harta itu? Tanya Mu Ying menoleh ke Sioyan. Mendengar itu Sioyan mengangguk. Kalau begitu aku akan mencarinya bersamamu, kata Mu Ying menatap Sioyan. Senior, apakah kamu punya cara lain? Tanya Sioyan. Hanya memurnikan mata air yin yang tidak akan banyak melukai tubuhmu, dan tidak akan menyerap banyak api suci, kata peri Jiaoyu menatap Mu Ying. Kalau begitu baiklah, di mana mata air itu senior? Tanya Yueru. Mata air itu berada di tepi pulau, kata Jiaoyu. Ayo kita pergi, kata Mu Ying menoleh ke Sioyan. Senior, bagaimana dengan simbol di dahiku? Tanya Yueru. Simbol di dahimu ini memang akan memberimu kesempatan lebih besar daripada yang lain untuk mendekati warisanku, tapi itu semuanya tergantung padamu, dan ingat, apa yang ingin kamu ketahui semuanya ada di Pulau Guanghan, kata peri Jiaoyu. Yeru mengangguk. Senior, apakah kamu ikut dengan kami? Tanya Yeru. Sekarang saya hanya jejak jiwa, saya hanya bisa mengandalkanmu, namun di Pulau Guanghan, ada jejak jiwaku yang lain, itu adalah tempat di mana warisan berada. Baiklah, jiwaku tidak bertahan lama, namun jangan khawatir, monster tua yang kejam itu tidak akan terlepas. Bagaimanapun, ini adalah wilayahku. Juga, token yang kamu butuhkan untuk memasuki Pulau Guanghan, ambil saja dari monster tua yang kejam ini. Kata Jiaoyu melambaikan tangannya, dan tikus kecil segera melayang keluar dari tubuh Junxiu dan jatuh ke tanah. Setelah melakukan itu tubuh peri Jiaoyu menjadi semakin ilusi dan perlahan menghilang. Token itu sebenarnya adalah tikus kecil ini, seru Yueru dan lainnya terkejut. Jangan meremehkan paman kecil ini, kata tikus Yingwang. Sepertinya ini adalah tikus cahaya perak yang legendaris, kata Yueru terkejut. Tikus perak legendaris, apa itu?
seru Mu Feng dan lainnya terkejut. Aku juga tahu informasi ini dari simbol warisan, dikatakan tikus perak ini adalah kunci untuk membuka semua pintu masuk pulau. Jangan meremehkan orang kecil ini, meskipun orang kecil ini lemah dalam pertempuran, namun mudah baginya untuk membuka kunci pintu, kata Yueru. Hei, kalian dengar sendiri kan? Sekarang kamu tahu seberapa kuat paman ini, kata tikus Yingwang dengan bangga. Bisakah kamu membuka gerbang batu reruntuhan? Tanya Mu Feng dengan wajah tak percaya. Jangan menghinaku, hal semacam itu, saya bisa membukanya hanya dengan satu jari, kata tikus Yingwan. Kalau begitu, tikus perak, ayo ikut kami, aku pikir, kamu juga harus pergi ke Pulau Guanghan, kata Yueru. Itu hal yang bagus, saya juga tidak ingin tinggal dengan monster tua yang kejam ini untuk waktu yang lama, jika tidak terjebak di sana, saya sudah lama pergi, kata tikus perak. Kamu bajingan, aku menyesal tidak menelanmu saat itu, teriak Junxiu dengan marah. Tikus perak mengabaikan teriakan Junxiu dan menoleh ke Yeru dan lainnya saat berbicara, perlu saya katakan sebelumnya, saya hanya perlu membuka kunci, dan kalian harus bertanggung jawab atas keselamatanku, kata tikus perak. Tidak masalah, kita akan tunggu Xiaoyan di sini dan setelah itu langsung pergi ke Pulau Guanghan, kata Yueru. Sementara itu, Xiaoyan dan Mu Ying memasuki mata air secara terpisah. Saat ini, di depan Xiaoyan, ada mata air yang sangat jernih dan berkilau, namun memancarkan hawa dingin yang pekat. Tanpa ragu Xiaoyan melompat ke dalam mata air dengan api hijau yang menyelubungi tubuhnya. Tepat setelah menyelam 50 meter, mata air yang semula jernih tiba-tiba menjadi keruh, ketika satu tekanan yang kuat muncul dari dasar dan menyerang ke arah Xiaoyan, namun beruntung Xiaoyan bisa mengelak dengan cepat. Apakah ada penjaga di bawah sana? Tapi mengapa tidak ada aura lain di bawah? Pikir Xiaoyan menjadi waspada dan kecepatannya melambat. Xiaoyan akhirnya mencapai 100 meter, dan kejutan melonjak di matanya saat dia melihat sesuatu di bebatuan. Itu besi yang Xuan, seru Xiaoyan terbelalak saat melihat benda yang memancarkan cahaya biru redup di bebatuan tak jauh di depannya. Aku tidak menyangka melihat besi yang Xuan yang misterius ini di sini. Benda itu dikatakan sebagai bahan terbaik untuk menempa senjata magis. Dengan benda ini, aku bisa memperkuat pedang abadi. Selain itu juga dapat digunakan untuk pedang es yang kuberikan pada Mu Ying saat itu, pikir Xiaoyan. Tapi besi yang Xuan itu seharusnya tidak sesederhana itu, mengapa monster tua yang kejam itu tidak menemukannya, pikir Xiaoyan. Bahkan jika dia tidak tahu tujuan dari benda ini, dia pasti akan membuka pintu masuk yang diblokir dan pergi, tapi kenapa dia tidak membuka pintunya? Mungkinkah ada sesuatu yang sebenarnya dia miliki di tempat ini, pikir Xiaoyan sambil mendekati besi yang Xuan. Saat berikutnya, Xiaoyan melambaikan tangannya dan api suci Xinyan segera melesat ke besi yang Xuan. Namun saat api Xinyan menyentuh besi yang Xuan, benda itu tiba-tiba menelannya. Apa? Bagaimana mungkin? Seru Xiaoyan terkejut saat melihat besi yang Xuan menyerap api suci. Besi yang Xuan sebenarnya juga menelan api, pikir Xiaoyan merenung sesaat. Karena besi ini ingin menelan, maka telanlah lebih banyak. Kata Xiaoyan melambaikan tangannya dan banyak api emas segera menuju besi yang Xuan. Besi yang Xuan tampaknya takut dengan api suci Xinyan dan pintu masuk yang hanya membungkus mata air tiba-tiba sedikit mengendur. Sementara itu di sisi lain, Mu Ying juga berada dalam situasi yang sama dengan Xiaoyan. Saat ini tubuhnya diselimuti api suci biru, dan melihat sekelompok besi hitam biru seukuran kepalan tangan yang memblokir pintu masuk. Ternyata benda ini yang menghalangi pintu masuk, pikir Mu Ying. Sesaat kemudian hal yang terjadi pada Xiaoyan, juga terjadi pada Mu Ying. Apa yang terjadi? Bagaimana benda ini bisa menyerap kekuatanku? Seru Mu Ying mencoba melepaskan besi di tangannya, namun besi itu tidak mudah lepas dan terus menyerap kekuatannya, membuat wajahnya menjadi serius dan melepaskan api suci. Namun, tepat setelah api suci biru muncul, cahaya biru muncul di mata Mu Ying dan beberapa suara terdengar di pikirannya. Aku tahu berapa lama kamu bisa bertahan, sebenarnya, kamu dan saudaramu memiliki kekuatan untuk melawan makhluk abadi, namun memilih untuk berubah menjadi manusia, ini adalah pilihan yang salah.
Kekuatanmu terlalu lemah setelah berubah menjadi manusia, namun kamu masih ingin menyegelku. Kamu terlalu bodoh, sama seperti kakakmu yang bodoh, percaya pada cinta manusia yang omong kosong, meninggalkan api suci dan berubah menjadi manusia. Kekuatan Douxian langsung berubah menjadi ketiadaan. Saudaramu sangat berbakat, dan kekuatannya akhirnya menembus Douxian lagi. Tapi kamu tidak seberuntung itu. Jika kamu menggunakan api suci berkali-kali untuk membuka segel, tidak akan lama bagi segelmu menjadi jauh lebih lemah. Saat suara itu menghilang, Mu Ying tiba-tiba pulih. Saat berikutnya, Mu Ying melihat besi Ying Xuan yang tergeletak di bawah tidak lagi bereaksi dan merasa lega. Namun tepat ketika dia ingin pergi, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. "Bukankah ini pedang peri es yang diberikan Xiaoyan kepadaku?" seru Mu Ying menatap pedang peri yang tiba-tiba terbang keluar dari cincinnya. Pada saat ini, pedang peri memancarkan aura yang agak serakah saat mendekati besi Ying Xuan. "Maksudmu, benda ini berguna?" tanya Mu Ying mengerti dan segera mengambil besi Ying Xuan dan pergi dari tempat itu. Sementara itu di tempat lain, Xiaoyan melihat ke mata air dan bergumam, "Aneh. Meskipun besi Yang Xuan ini telah diambil olehku, dan dua mata air yin yang kembali normal, tapi di mana pintu masuk yang tampaknya terhubung?" pikir Xiaoyan. Setelah memikirkan itu, Xiaoyan menuju pinggiran mata air. Di sisi lain, Mu Ying telah meninggalkan mata air terlebih dahulu dan muncul di hadapan semua orang. "Apa kamu baik-baik saja?" tanya Qinxin. "Aku baik-baik saja, mata air itu memang diblokir. Tapi aku telah berhasil membukanya." "Di mana Xiaoyan?" tanya Mu Ying. "Dia belum kembali, mungkin sebentar lagi," kata Yueru. "Kamu kelihatannya sedikit lelah. Ceritakan apa yang terjadi," kata Mu Peng. "Aku menemukan benda ini, tapi aku bahkan tidak tahu apa itu. Kemampuan menghisap benda ini sangat kuat. Jika aku tidak memiliki api suci, aku khawatir akan sangat sulit untuk menghadapinya," kata Mu Ying sambil memperlihatkan besi Ying Xuan di tangannya. Dua benda di bawah yang menghalangi mata air itu adalah harta yang sangat berharga. "Jika aku tidak bisa menyelesaikannya, aku khawatir itu tidak akan mudah untuk kalian," kata Jun Xiu mencibir. "Benda ini pasti harta karun yang bagus," kata Mu Peng terus menatap besi Ying Xuan. Saat semua orang tertuju pada benda hitam di tangan Mu Ying, Xiaoyan perlahan muncul dari mata air. Semua orang melihat Xiaoyan juga memegang besi yang sama dengan Mu Ying. Dua mata air yin yang telah kembali normal. Semua orang bisa masuk. Mengenai apakah itu dapat meningkatkan kekuatan, aku juga tidak tahu, kata Xiaoyan. Besi Yang Xuan yang sama, dengan benda ini, pedang peri es akan dapat disempurnakan lagi, kata Xiaoyan melihat besi yang dipegang Mu Ying. Kalau begitu aku akan merepotkanmu, kata Mu Ying tersenyum. Karena masalah di sini selesai. Selanjutnya memasuki mata air bersama, ayo kita masuk, kata Xiaoyan bergegas mendekati mata air yin yang lain dengan cepat mengikuti. Saat semua orang masuk ke dalam mata air, mereka mulai menyerap kekuatan mata air yin yang. Begitu Xiaoyan mulai menyerapnya, dia merasakan gelombang kematian memasuki tubuhnya. Aku tidak memiliki gelombang kekuatan hidup di tubuhku sekarang. Jika aku menyerap kekuatan kematian ini, aku takut tubuhku akan meledak. Tapi lupakan, aku harus bertahan, pikir Xiaoyan. Tak terasa, 10 hari telah berlalu, hanya Xiaoyan yang belum keluar. Dalam 10 hari, gelombang kekuatan hidup di tubuh Mu Ying masih di peringkat ke-8, dapat dikatakan konsentrasi kekuatan hidup Mu Ying saat ini telah mencapai puncak 8 bintang, hanya satu langkah lagi untuk peringkat ke-9. Tapi ini sudah cukup, dengan kekuatan konsentrasi hidup menjadi lebih kuat, aku akan dapat dengan mudah bertarung dengan Dou di bintang 6 puncak, bahkan Dou di bintang 7 tahap awal, pikir Mu Ying dengan senyum puas. Selain Mu Ying, Yeru dan Xiuqi juga telah melangkah ke peringkat 8. Hanya Qinxin, Mu Feng, dan Fu Yao berada di peringkat ke-7. Saat semua orang duduk bersila, permukaan air tiba-tiba melonjak dan Xiaoyan melayang di langit. Konsentrasi peringkat 9, kamu benar-benar monster, seru Mu Peng terkejut. Aku hanya beruntung. Sepertinya kalian juga meningkat, kata Xiaoyan mendarat di hadapan semua orang sambil tersenyum.
Bagaimana kami bisa dibandingkan denganmu, kata Fuyao dengan getir. Karena tidak ada masalah lagi, ayo pergi, kata Xiaoyan memimpin untuk meninggalkan mata air Yin Yang. Sementara itu di Pulau Guanghan, ruang di dalamnya adalah yang terbesar di antara 3 pulau, luasnya membentang ke segala arah, dan yang paling unik adalah Istana Kristal Ungu, yang terletak paling tinggi, dan juga merupakan tempat yang paling mencolok di seluruh Pulau Guanghan. Pada saat ini, ada sosok cantik sedang berdiri. Setelah beberapa saat, seorang pria berjalan ke arahnya dan berkata perlahan, "Beberapa orang telah mengumpulkan token di Pulau Bulan, tampaknya mereka akan segera masuk ke sini," kata Huo Hong. "Bukankah kamu di Pulau Kelinci? Kapan kamu datang ke sini?" kata Qian Ying. "Aku khawatir tentang keadaanmu, jadi aku datang untuk melihat," kata Huo Hong melihat sosok memikat di depannya. "Apakah dia akan datang lagi?" gumam Qian Ying sambil menatap sebuah patung manusia dengan pedang besar di punggungnya. Sekilas itu persis sama dengan pedang Xuan milik Xiaoyan. "Orang itu akan datang," kata Huo Hong juga menatap patung di depannya. "Peri Jiaoyu pernah mengatakan, selama aku menunggu di sini, dia akan datang menjemputku," kata Qian Ying terus menatap patung dan matanya menjadi lebih hangat. "Bagaimana dengan ras alien?" tanya Huo Hong. "Ada gerakan beberapa hari ini, nampaknya orang-orang dari ras alien telah masuk ke dalam reruntuhan," kata Qian Ying. "Itu adalah reruntuhan peri bulan dengan penghalang yang begitu kuat, bagaimana mungkin ada ras alien dari luar wilayah masuk?" gumam Huo Hong dengan bingung. Dengan manusia sebagai pembawa, memang mungkin untuk menyegel kekuatan ras alien di luar wilayah, kata Qian Ying. "Aku akan menyelesaikan masalah ini, apa kamu akan ikut pergi dari sini?" kata Huo Hong. "Aku tidak akan pergi kemanapun kecuali dia membawaku pergi," kata Qian Ying terus menatap patung pria di depannya. "Orang-orang dari klan Xiao benar-benar di puncaknya. Jika ada pertanyaan klan yang paling membuatku menyala di seluruh dunia 1000 besar, maka klan Xiao ini berada di peringkat pertama," kata Huo Hong. Setelah mengatakan itu dia berbalik dan pergi. Setelah pria itu pergi, Qian Ying bergumam dengan lirih, "Kakak Xiaomu, kapan kamu datang membawaku pergi?" Sementara itu Xiaoyan dan kelompoknya sampai di tepi Pulau Bulan yang merupakan pintu masuk ke Pulau Guanghan. Pulau Guanghan ini benar-benar misterius. Aku tidak dapat menemukan informasi apapun di dalamnya. Tampaknya bahaya Pulau Guanghan mungkin lebih berbahaya daripada 2 pulau lainnya, kata Mu Peng. Sesaat kemudian beberapa kelompok lain juga muncul. "Sungguh disayangkan, kita tidak menemukan energi Qi di Pulau Kelinci," kata Lexin dengan getir. "Untuk membuka pintu masuk Pulau Guanghan membutuhkan 2 jenis token dari Pulau Kelinci dan Pulau Bulan. Kita kekurangan token Pulau Kelinci," kata Xiuqi menyapu matanya ke semua orang yang datang. Meng Fei tiba-tiba melayang ke langit dan berkata pada sekelompok orang, "Saya memiliki token Pulau Kelinci, siapa di antara kalian yang memiliki token Pulau Cahaya Bulan? Ayo bekerja sama untuk membuka penghalang Pulau Guanghan," kata Meng Fei dengan suaranya bergema. "Orang ini sepertinya dari Lembah Pil," pikir Xiaoyan saat melihat Meng Fei melayang di udara. Meng Fei ini tidak boleh diremehkan. Sebagai Dou di bintang 7, dia juga memiliki keterampilan alkemis. Dia mungkin akan menjadi lawan yang tangguh bagi kita untuk mendapatkan warisan reruntuhan kali ini, kata Xiuqi. Mata Meng Fei menyapu semua orang di bawah, sebelum berhenti pada Xiaoyan dan sedikit mengernyit. "Orang ini yang telah membunuh Haoran," pikir Meng Fei sedikit mengernyit. Satu suara kemarahan tiba-tiba terdengar, "Xiaoyan, kau berani datang? Kaulah yang membunuh saudaraku. Aku ingin kamu membayar dengan nyawamu," teriak Hao Qing dengan marah. Dia melambaikan tangannya dan sebuah pilar cahaya merah segera melesat ke arah Xiaoyan. Melihat itu Xiaoyan nampak tenang. Dia melambaikan tangannya dan sebuah penghalang api hijau muncul di depannya dan memblokir pilar cahaya darah hingga hancur. Orang ini masih menyembunyikan kutukan darah. Nampaknya pikirannya mungkin sudah di bawah kendali klan alien. Pikir Xiaoyan sedikit mengernyit. "Kalian berdua berhentilah. Yang paling mendesak sekarang adalah reruntuhan. Adapun urusan pribadi sebaiknya menunggu reruntuhan selesai,"
kata Meng Fei. Mendengar itu Hao Qin menjadi gusar dan mengalihkan matanya ke Meng Fei saat dia berbicara dengan marah. Meng Fei, orang yang mati bukan dari kelompokmu, dia adalah saudaraku, tentu saja kamu tidak merasakan yang buruk, teriak Hao Qin. Hei Hao Qin, kamu tidak perlu bertindak, serahkan saja pada istana Xuanling, jangan mengganggu waktu reruntuhan, teriak beberapa orang lainnya di sekitarnya. Hao Qin hanya mendengus dan menatap Xiaoyan dengan dingin. Xiaoyan, saya mendengar kalau kamu juga seorang alkemis, lembah pil kami memiliki banyak sumber daya, bagaimana jika kamu bergabung dengan lembah pil, dan kamu tidak perlu takut dengan istana Xuanling, kata Meng Fei menatap Xiaoyan. Apa kamu pikir saya takut dengan istana Xuanling, kata Xiaoyan dengan santai, jangan buang waktu dengan reruntuhan, ayo kita mulai, kata Xiaoyan. Meng Fei mengerutkan kening saat dia mendengar itu, dia melambaikan tangannya dan sebuah gulungan muncul dan melayang di udara. Ini adalah tokenku di mana tokenmu, tanya Meng Fei sedikit mengerit. Tikus perak bagaimana ini, tanya Xiaoyan. Tenang serahkan padaku, kamu hanya perlu mengarahkan tanganmu ke gulungan itu, kata tikus perak. Xiaoyan sedikit terkejut sebelum mengarahkan tangannya ke gulungan itu di depan tatapan tertegun Meng Fei dan lainnya. Apa yang akan dilakukan orang ini? Pikir Meng Fei menjadi waspada. Sesaat kemudian satu cahaya perak melesat keluar dari tangan Xiaoyan dan membungkus seluruh gulungan menyebabkan gulungan sedikit bergetar. Saat berikutnya cahaya putih muncul dari gulungan sebelum akhirnya berubah menjadi sosok ilusi kelinci besar yang muncul di langit di depan banyak tatapan tertegun. Kelinci itu berlari sesaat di langit sebelum membuka mulutnya dan sebuah pilar cahaya segera melesat keluar dan menembak ke arah Pulau Guanghan menyebabkan penghalang yang tidak terlihat tiba-tiba muncul dan bergetar sesaat sebelum menghilang. Keterkejutan segera melonjak di wajah semua orang saat melihat itu. Penghalangnya telah rusak, ayo masuk, teriak banyak orang dengan cepat menyerbu masuk ke dalam. Ayo pergi, kata Xiaoyan melesat ke dalam, Mu Peng dan lainnya dengan cepat mengikuti. Beberapa waktu kemudian, kelompok Xiaoyan tiba di satu tempat, di atasnya nampak bulan raksasa yang bersinar terang dengan banyak bintang berkedip mengelilinginya. Cahaya bulan yang bersinar itu, seolah memberi Yueru perasaan tertentu. Sesaat kemudian mata semua orang tertuju pada istana ungu besar yang jauh di depan. Apakah itu tempat warisan? Sungguh fluktuasi yang menakutkan, seru Yueru. Setelah menatap istana ungu sesaat, Xiaoyan dan lainnya bergegas pergi, dan tiba di kebun obat. Aroma obat yang kental, apa itu kebun obat? Seru Qin Xin terkejut saat melihat hutan tanaman yang luas di depannya. Sementara Xiaoyan memasuki kebun obat, beberapa sosok perlahan muncul. Pada saat ini, di atas tanaman merambat, ada seorang pria tua duduk sedikit tegak, dan melirik ke tempat lain, seolah dia sedang menunggu seseorang. Tubuh pria ini dipenuhi dengan aura misterius dengan rambutnya yang putih. Pria ini adalah Ginseng Raja Surgawi. Saudara Sen, Anda memanggil kami ke sini dengan sangat mendesak, ada apa? Tanya dua pria mendekat. Kita bertiga adalah bahan obat langka sejak kita lahir, dengan bantuan kekuatan misterius kultivasi di kebun obat, kita cukup beruntung berubah menjadi sosok manusia, kata Tian Sen melihat ke kejauhan. Itu benar saudara Sen, Anda adalah yang tertua di kebun obat, kata kedua sosok itu tersenyum. Kali ini aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal pada kalian berdua. Di antara kelompok manusia yang memasuki reruntuhan kali ini, ada orang yang seharusnya bisa membantuku mengatasi malapetaka, jadi aku harus mencobanya, jika tidak akan ada waktu. Setelah saya pergi, kebun obat akan diserahkan pada kalian berdua, kata Tian Seng. Apakah kamu akan kembali? Tanya Xiao Men. Jika saya berhasil, saya pasti akan kembali, jangan khawatir, aku pergi, kata Tian Sen. Ruang berfluktuasi dan tubuhnya menghilang di tengah taman obat. Sementara itu di kebun obat, nampak kelompok Xiaoyan sedang mencari bahan obat. Xiaoyan, apa yang sedang kamu cari? Tanya Mu Ying bersama Yeru. Ginseng Raja Surgawi, jawab Xiaoyan. Ginseng Raja Surgawi, aku pernah mendengar kalau bahan obat ini sangat langka. Kenapa kamu mencarinya? Tanya Yeru.
Xiaoyan baru saja akan berbicara ketika ruang berfluktuasi dan satu sosok tiba-tiba muncul. Kudengar kamu mencariku, saya Ginseng Raja Surgawi 10.000 tahun, kata Tianzhen yang tiba-tiba muncul dan tersenyum. Kamu Ginseng Raja Surgawi 10.000 tahun, menjadi bentuk manusia, seru Xiaoyan terkejut. Dengan perjalanan kultivasi yang panjang, saya akhirnya mengambil bentuk manusia. Anak muda, aku tahu kamu seorang alkemis yang unik, karena itu aku juga mencarimu, kata Tianzhen tersenyum. Mencariku, seru Xiaoyan terkejut. Benar, tahukah kamu, meski aku Raja Ginseng 10.000 tahun, tapi aku belum menembus Douxian, karena itu saya butuh bantuanmu, kata Tianzhen. Xiaoyan, kamu baru saja mengenal orang ini, kita tidak tahu apa tujuannya, kata Mu Ying. Sebuah kilatan melintas di mata Tianzhen saat mendengar kata Mu Ying. Satu kekuatan tak terlihat segera menyapu ke arah Mu Ying. Namun sebelum kekuatan itu bisa menyerang Mu Ying, kekuatan jiwa Xiaoyan melonjak dan sekejap menghancurkan serangan itu. Kejutan melintas di mata Tianzhen saat melihat itu. Kekuatan jiwa peringkat Kaisar 2 akhir, saya benar-benar beruntung kali ini, kata Tianzhen tersenyum. Senior, jika kamu menyerang lagi, sebaiknya kamu cari orang saja, kata Xiaoyan. Jangan khawatir, saya hanya ingin tahu, jika kamu dapat membantu saya mengatasi malapetaka, saya akan memberimu tubuh ginseng ini, selain itu saya juga akan memberitahu apapun yang kamu butuhkan, kata Tianzhen tersenyum. Kalau begitu baiklah, aku setuju, kata Xiaoyan tersenyum tipis. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.